kembali lagi di Ustadz UST menjawab. Tanya dong. Ini udah mau 8 episode tuh. Aku lagi melu pengen iki. Tapi kan paling Ini bentarnya datang. kan mau ngomong tanya dong, ngono tuh. Mulai. Oke, kembali lagi di Ustadz UST menjawab. Tanya dong. Nontonnya 2000 Luar biasa 2630. orang. Yuk masuk Islam kali. Gua makan malah. Harusnya bismillah ya. Oke, gimana kita mau ngapain nih? Oke, udah episode 8, alhamdulillah. Konsistennya udah mau mudik aja ini. Ini tapi ngomong-ngomong ini apa? Sebelum mudik kan kita liburnya kapan sih, tanggal 28 ya? Iya. Tanggal 28 ini kan sebelumnya harus bayar zakat nih. Wah, Zakat, bayar zakat ini. tergantung udah gajian belum? Wih. Berarti tergantung gaji ya? Iya dong. Berarti Bayar pakai apa? iya makanya. Berarti zakatmu tergantung gajimu. Iya. Hashtag tuh ya. Jangan pernah ketawa itu penontonnya. Nonton ya, penonton diam aja ya. Kita emang beneran kalau belum gajian zakatnya Kita mah gimana? adanya apa? Iya. Nah ini jadi mungkin ada beberapa yang masih bingung. Mungkin Gen-Z yang baru mau zakat, yang baru mendapatkan atau baru diangkat jadi pegawai kontrak. Kita nggak tahu kan? Spesifik ya. Ya spesifik. Itu belum zakat nih, karena kemarin belum zakat karena belum ada penghasilan. Belum ada penghasilan. Akhirnya ada penghasilan. Kemarin mungkin dia zakatin sama orang tua gitu ya. Karena udah ada penghasilan, mau menzakati dirinya sendiri. Itu mungkin mereka juga butuh tahu waktunya kapan, terus berapa besarnya. Gitu. Mau masak? Ya, Pak. Wah, jawaban yang luar biasa sekali. Belum kan, Anda ustazah, temenin aja. Gimana, Ustaz? ini terkait zakat. Zakat. Iya. Nah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 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 wa huwa misalnya. Syadai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup halo. Agar semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Makanya saya amin dong. Ya, amin, benar. Amin. ya. Bukan. Ya gimana Pak? Ustaz. Jadi untuk zakat ini sebenarnya disampaikan adapun untuk mustahil zakat itu orang yang tidak menerima zakat. Betul. Itu sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Dikenal dengan 8 asbab. Ya, 8 golongan yang tidak menerima Zakat. Nah, tapi ini nanti kita bahas semua. Iya. Kita bahas dulu terkait tadi pertanyaannya. Ah. Zakat itu Iya, sendiri. zakat itu sendiri. Apakah zakat itu di dalam agama Islam termasuk wajib? Kan Kan masuk dalam ibadah mahdoh. Ya, ibadah mahdoh yang masuk dalam rukun Islam itu. iya, ada Zakat, sholat, salat, zakat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya. Zakat ya, ini sebenarnya hukumnya wajib. Wajib. Ya. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana orang tersebut, maksudnya orang itu orang muslim ya, karena muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Ya. Apabila dia masuk dalam kategori fakir miskin, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kita coba yang tergolong dari fakir atau miskin itu yang seperti apa sehingga ia tak mampu mengeluarkan zakat atau tidak terkena wajib zakat. Ya. Maka di sini para ulama menghukumi orang yang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, ya, tidak memiliki katakanlah dia itu nggak mampu menghidupi dirinya sendiri. Bahkan ya, nafkah Kebutuhan sehari-hari. rumah pun kadang Tidak mereka tidak punya. Pekerjaan apalah untuk makan hari ini saja tidak. Bukan hari ini mau makan apa ya? Enggak. Apa makan hari ini Ya, gitu ya? apa hari ini bisa makan? Makan. Apa yang dimakan? Itu orang fakir. Nah,
Jadi orang seperti ini tidak diwajibkan untuk membayar Zakat. Ya. Kedua, miskin itu yang seperti apa? Ya. Bahkan orang yang punya perahu itu pun ada yang tergolong miskin. Hal ini Soalnya perahu kertas ya. tidak perlu beli. Ini Oh, tidak perlu. dijelaskan di dalam Oh. Al-Quran. Nah, seperti apa ini ya? Orang miskin yang seperti apa? Kan ada di kalau tidak salah di surah Al-Kahfi ya, yang dimana Nabi Khidir itu menghancurkan melubangi orang miskin Iya, iya, iya. agar tidak diambil oleh penjara tidak ada orang yang miskin. Nah, jadi orang miskin itu yang apakah dia yang tidak memiliki harta sama sekali? Punya, mereka punya harta ya, namun harta atau pekerjaan yang ia punya atau miliki itu tidak bisa mencukupi kehidupan ya, makan Penghasilan ada nih, Ada. cuma nggak nyukupi. nggak mencukupi ya, punya penghasilan tempat tinggal pun tidak ada, orang layak ya. Nah, ini adalah kategori orang miskin dan orang fakir. Intinya fakir itu lebih nggak punya Itu mau percaya itu nggak bisa. Nggak bisa, ya. benar-benar nggak punya. Maka orang yang dalam keadaan fakir miskin ini tidak perlu mengeluarkan Zakat. dan mereka masuk dalam kategori mustahik Penerima. penerima ya. Nih, kalau Pak, saya masih statusnya katakanlah pekerja kontrak ya, pekerja kontrak, bayar kos bisa nggak? Bisa. Bisa. Tiap hari makan Makan. makan bisa, mohon maaf, anu tempe aja bisa. Oke. Bahkan anak yang baru lahir ya, baru lahir ini dalam artian dia lahir di malam bulan Purnama. Aduh. Ramadan Oh, bulan Ramadan. ya, Masya Allah. malam bulan Ramadan. Ramadan ya, atau di katakanlah sebelum maghrib lah ya, sebelum Idul Fitri lah ya. Jadi misal besok Idul Fitri nih, dia lahir sekarang Iya. ya, si bayi itu Wajib zakat. wajib dizakat. Oh, Karena so, masih masuk ya iya, karena dalam zakat suasana. itu, iya betul, karena zakat itu masuk dalam kategori katakanlah witirnya sholat. Oh, Zakat fitrah ya tadi. Zakat fitrah. Kalau penutupnya Ramadan. Penutupnya Penutupnya Ramadan. Seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi kewajiban zakat memang melekat pada setiap muslim ya, untuk yang tidak muslim kita. Terus bagi teman-teman yang mungkin punya penghasilan, tapi penghasilan itu bisa mencukupi dia ya, makan besok masih ada Iya. ya, 2 hari ke depan masih bisa makan, maka dia masih tergolong wajib zakat. Zakat. Lantas mungkin ada yang bertanya, apakah boleh jika saya menzakati ibu saya, Membayarnya. membayarkan zakatnya? Boleh-boleh saja ya. Kalau misal kerabat saya, boleh-boleh saja. Yang penting kita izin terlebih dahulu ya. Mau nggak saya keluarkan zakatnya? Dan itu punya 2 keutamaan. Pertama, ia mendapatkan pahala atas jalinan silaturahmi. Kedua, atas zakat. Jadi misal kita punya kerabat nih, mohon maaf ya, seorang janda ya, ditinggal mati suami, punya banyak anak, belum bisa mencukupi dengan itu ya, kita keluarkan zakatnya. Iya, boleh. Dan itu menggugurkan kewajibannya mereka. Oh, gitu. Bentar Ustaz, sebelum terlalu jauh. Jadi kan itu tadi mereka ada yang termasuk penerima. Iya. Kita memilih untuk menzakati gitu. Jadi nggak, gimana ya bahasanya, ngasih uang buat dia berzakat. Atau baiknya itu, atau baiknya sebagai penerima zakatnya. Lebih Baiknya. kita apa ya, boleh sebenarnya kita Ada 2 opsi gitu ya. Kita boleh memberikan sebagian harta kita pada mereka. Ini saya kasih, Untuk saya berzakat. sedekahi ya, saya sedekahi gitu. Dan dari sedekah yang kita beri itu sekiranya bisa untuk makan dia 2 hari dan dia punya kelebihan dari itu akan kita. Oh, Jadi yang paling penting adalah harta tersebut bisa mencukupi kebutuhannya untuk 2 hari ke depan. Oh, oke. Kalau Berarti masih ada kelebihan, ya. Berarti nggak cuma yang ini aku kasih buat zakat, tapi
sekaligus mencukupinya kalau mau Iya. mau memberinya Jadi untuk zakat ya. pemberian pertama Oke, oke, itu oke, tidak oke. untuk zakat. Untuk memenuhi kebutuhan 2 harinya ya. Oke. Jangan-jangan tahun bilangnya kita punya kerabat dia termasuk di bulan akhir Mm-mm. ya. Waktu kita pelaksanaan zakat kita kasih uang katakanlah 100.000, sedangkan dia satu rumah itu ada 3 orang Hmm. ya. Untuk kadar zakat fitrah kan sesuai dengan kesepakatan ulama disetarakan dari satu sok Mm-mm. itu disetarakan 2,1 sampai 3 katakanlah 2,7 lah ya. Nah maka kalau diteruskan ke rupiah ada berapa? Sekitar 40 Udah. kali berapa? 120. Itu masih kurang. Katakanlah kita kasih 150 cukup tuh ya kan? Tapi sisanya apakah bisa Sedikit. buat mereka makan? Cuma 30.000 Nah 2 hari. maka dari itu diutamakan untuk kebutuhan. Pokoknya dulu. Kalau masih ada lebih ya, 2 hari ke depan katakanlah ini bisa nih aku buat melaksanakan zakat. Oke, udah kalau umpamanya memang kita tidak cukup untuk membiayai 2 hari itu ya udah kita zakat aja berarti. Seperti itu. Ya, Lebih utama. Oke. Nah ini ya terkait pelaksanaan zakat fitrah. Lantas mungkin ada lagi kasusnya. Saya mau memberikan zakat, tapi saya memberikan zakatnya itu setelah Idul Fitri. Sholat Setelah Sholat sholat Id. Nah ini ya bedanya zakat dengan sedekah. Nah, Zakat itu syarat ketentuan lengkap. Penerimanya siapa saja lengkap dijelaskan dalam Al-Quran. Waktu pelaksanaannya lengkap dijelaskan dalam syariat Islam. Terus kadarnya juga dijelaskan. Ya, jumlahnya. Kadarnya. Ini termasuk dari syariat yang betul-betul dijaga secara betul-betul. Jadi nggak bisa sembarangan. Utak-atik. Iya, nggak bisa berotak-atik. Udah fix. Iya, udah mutlak pun. ya. Nah, itulah mengapa kita harus mengetahui. Jadi wajib atau waktu yang diwajibkan ya. Maksudkan ada waktu yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Untuk mengeluarkan zakat itu setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari. Yaitu waktu maghrib lah katakan ya. Waktu maghrib sampai sebelum jamaah sholat Id. Jadi ketika masuk 1 Syawal baru dianjurkan ya. Iya, ya, itu yang masuk wajib. Ya. Tapi kalau sebelum itu boleh nggak? Ya, belum kita katakan pas biasanya kalau di Indonesia kan seringnya sehari sebelumnya. Ya. Kalau di tempat saya malah itu kan kalau yang uang Ya. itu tanggal sekian karena harus dibelanjakan. Iya, Kalau kan? biasanya diterapin. Ya maksudnya didistribusikannya kan pas betul hari. Ya, Hmm. ya itu tidak apa-apa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita memberikannya setelah Setelah pulang sholat dari Id. sholat Id. Nah, itu seperti apa hukumnya? Apakah terhitung sebagai zakat? Maka, ya, oleh Rasulullah Muhammad SAW jelaskan, ya, zakat yang diberikan setelah pelaksanaan sholat Id tidak terhitung sebagai zakat, tapi terhitung sebagai sedekah. Sebagaimana sedekah pada umumnya. Lantas, apakah? Nah, ini terlambat itu gimana? Nah, Sebenarnya. kalau misal ia betul-betul lalai ya, betul-betul tidak sengaja tidak ada maka oleh para ulama ya, dia namanya rukhsah. Kemudian kalau orang betul-betul lalai Ya namanya juga lupa. sholat kalau kita betul-betul lalai ya maksudnya lupa karena ketiduran capek sekali boleh di jadi kewajiban pelaksanaan ibadah zakat itu tidak gugur karena telatnya atau sudah keluarnya dari waktu yang ditentukan. Oke, yang tadi Saya itu. sudah telat nih, berarti udah gugur kewajiban saya enggak? Dia masih harus mengeluarkan. Mengeluarkan Utang. Iya, hutang. Ini kan kalau telat ya. Kalau kita awal kan di Nah, awal Ramadan gitu. Nah, biar nggak telat. Ya, Nah, wallah a'lam. Nah, tapi umumnya gitu ya, umumnya di di akhir. di akhir ya. ya. Oke. Karena kan kebanyakan tujuannya untuk biar besok bisa hari raya kan. Iya. Benar banget. Maka
makanya ya, tadi diistilahkan sebagai witir ya. Oke. Mas ada witir di awal. Oke, Ya, akhir ya. malam. Oh iya, sama satu lagi Ustaz. Ini kan kadang kita nitip ke panitia itu loh. Apakah kita zakatnya? Ya. Kan nitip. Jadi saya mau zakat nih, apakah cukup seperti itu? Kalau yang saya tahu beberapa itu kan atau banyak ya, intinya ke masjid juga salaman gitu loh sama yang panitia di masjidnya. Ijab kabulnya gitu. Ya. Apakah memang harus seperti itu atau cukup tolong ya karena saya mau pulang atau saya mau ada urusan, saya nitip ke panitia gitu. Ini untuk 3 orang. Itu termasuk jatuh itu. Oh udah cukup ya? Iya. Oh nggak harus yang datang terus. Saya tuh justru malah ini, mengalami yang salaman itu Iya. Oh. baru ketika saya pindah rumah. Tempat saya yang dulu nggak begitu. Nggak begitu. Iya. Ya, bahkan orang datang sendiri nulis sendiri ya sudah. Iya. Nggak Nah, perlu itu ada udah. orang. Ya, yang penting namanya jelas untuk istrinya, Iya, namanya sama siapa, aja. anak siapa gitu ya. Makanya ketika saya pindah rumah ke sana masjid saya jadikan satu kan biasanya. Terus salaman didoain di Ah. apa gitu. Ya itu kalau di rumah saya gitu soalnya. Aku begini sekarang. Gitu. Katakanlah itu. Oh, yang penting karena udah dibentuk panitia ya, udah kayak Niat. niatnya udah Artinya, kita datang ke panitia, kita memberikan ya ini untuk ahli ini ahli maksudnya siapa Oke. itu sudah termasuk. Oke. Namun di beberapa daerah masih ya apa ya? namanya Adat ya, beda-beda banyak ya. bumbu-bumbunya. Ada yang sampai seperti ini, tangan ini harus dicelupkan ke berasnya. Iya, serius. Kamu akad gitu. Iya. Saya serahkan. Kalau Sambil uang, salaman. uangnya di sini. Ada yang seperti itu. Jadi banyak. Iya diginiin dong. Iya, ada aja. Iya kan keberagaman. Ya tidak bisa menyalahkan gitu-gitu ya. Intinya mereka meyakini yang penting zakat ya. Mau dia zakatnya adatnya seperti apa ya monggo aja menurut keyakinan masing-masing gitu. Ya. Itulah apa namanya tadi ya kita sampaikan di awal itu ibadah itu makna ritual pelaksanaannya masih lebih sampaikan. Oke. Jadi alangkah baiknya ya tidak perlu dikasih tambahan bumbu. Iya. Islam itu mudah. Kita sendiri yang membuat itu Sulit ya ada. Harus ini harus ini. Iya, karena kan gimmick. Kalau ini kan Kalau nominal yang harus kita zakatkan kan sudah jelas itu kan di ya kalau pendistribusiannya pendistribusiannya. kan itu sudah terkumpul nih Iya. di panitia sudah terkumpul sekian banyak yang nanti yang akan dapat ini yang akan dapat Yang akan ini mendapat sudah harinya ada ya. daftarnya. Tinggal nanti itu berapa jumlahnya dibagi, jadi nggak harus 2,5 kilo juga gitu kan. Atau boleh atau harus ada ukurannya gitu. Ya satu yang terpenting tidak kurang. Oh, Kalau lebih nggak apa-apa. berarti Kalau harus lebih ada minimal segitu ya. kalau ada kelebihannya misal wah ini ambil zakat ya misal Uh-uh. kita ambil zakat ini ternyata yang masuk banyak sekali dan Hmm. data 8 asnaf di RT kita kan Iya, benar. cuma segini ya kita mau kasih keluar RT ternyata sudah Enggak pada ini semua. Ya udah akhirnya maka kita melebihkan. lebihkan saja tidak apa-apa. Iya. Kalau mas kelebihan daripada itu maksudnya di atas dari 2 atau 3 liter ya itu masuk ke dalam sedekah. Oke, jadi yang penting tidak kurang. yang penting yang Kewajibannya tersampaikan. ya yang zakat tidak kurang dari itu gitu ya. Iya. Tergantung nanti untuk di share-nya bisa lebih tapi jangan kurang juga gitu. Iya. Dan alangkah baiknya kita memberi kualitas bahan pokok Yang kita pakai. kita pakai kalau bisa yang lebih bagus. Iya. Jangan sampai kita ngasih zakat kita kalau di daerah kita beras mungkin daerah Iya. lain satu Bandung dan lain sebagainya. Soalnya ada tuh kemarin biasa makan raja lele, ngasihnya raja tinggi wingking. Gitu. Jadi kalau bisa kita kasih yang lebih. Oh lebih ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya biasanya kita Kita Makan aja minimal itu ya. jangan kasih yang Yang ini aja apa yang raskin. ya, Kita makannya nasi McD, Mas. Oh ya. Aduh. Nasi hokben. Berarti pakai itu. Mas saya mau beli beratnya, Mas. Mas beli nasi ayam atau apa? Berasnya, Mas. Kayak gitu ya intinya minimal itu tentang Lanjutkan zakat tadi ya. ya. Yang tadi
yang berhak menerima ini siapa aja. Kan tadi baru disebutkan 2 nih. Iya. Hmm. Ya, jadi 8 asbab yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 60 ya. Inna masodaqatu lil fuqara orang-orang Iya. fakir. Terus wal masakin orang-orang Miskin. Terus siapa lagi nih? Ke berapa? Ya. Ke Tiga. bukan. 8. 8. Oh, iya. 6 Enam. lagi. Perhatiin kalau ya saya kira barusan tuh 2. Ternyata Ustadz menjebak. Di sini 2-nya ya 4. 6. Udah 6 nih ke 6. Nama adalah Ghorim. Urim. Ghorim itu siapa? Siapa Ustadz? Wal Ghorimin. Ghorim itu orang yang terlilit hutang. Kalau ini hutang itu maksudnya Sampai dia tak mampu untuk Membayar. membayarnya. Ah. tuh bro. Hutang apa dulu, Ustaz? Utang puasa, Ya, Hutang apa dulu, Ustaz? Hutang materi. Hutang Hutang untuk materi. materi. hutang untuk biaya hidup dia Iya. atau hutang untuk gaya hidup dia. benar banget dong. Kan itu Iya, pertanyaannya. Langsung banget nih. Pastinya adalah orang yang dalam keadaan kesusahan Hmm. karena terlilit sampai betul-betul bangkrut ya harta udah Nggak punya bisa. dan lain Oh, iya. sebagainya ya ini orang betul-betul kesusahan Kesusahan. Kesusahan. Bener-bener kesusahan karena ini terlilit hutang iya itu ya. terlilit numpuk di mana Goring. gorim Gorim. maka mereka ya termasuk Berhak ya. berhak untuk menerima Oke. yang ini Korin yang ketujuh. nah jauh Belum berempat dulu dong. Ah, tadi kurangnya kurangnya. Cuma aku tadi ngeblank. Ini 2. 6. Kurangnya. yang keempat ini ya yang keempat itu adalah al-mu'allaf. Oh mu'alaf. Seorang yang mu'alaf meskipun mu'alaf ini orangnya kaya raya Nah, tapi tetap harus dikasih. tetap statusnya kan mu'alaf ya. Meskipun dia kaya raya misal yang sekarang viral itu banyak Yang influencer yang kaya raya yang Yang baru bobon. Bobon. Kemarin baru. Itu tetap dikasih walaupun mereka kaya raya ya Iya. tetap. jangan nolak. Jangan lo harus diterima ya. Selanjutnya fakir, miskin, ghorim, mu'alaf, terus rekop. Rekop. Rekop itu sih. Siapa, Rekop ini Ustaz? adalah seorang hamba sahaya yang dari baginda. Kayak zaman dulu tuh ya di zaman Nabi ya. Sekarang budak ya bang. Ya, yang kedua mu'alaf apa? Orang Korea. Udah. Udah. Aduh nggak denger lagi. Selanjutnya siapa? Amil. Amil. Seorang amil. Amil itu siapa? Ya panitia. Panitia. Oh Ya, panitianya juga panitia. nggak boleh nolak. Ya namanya Kalau ada ya diterima gitu. masuk dari mustahil dia punya hak. Oke, berarti Semua maaf, kaya. itu hitungannya vakasi, bukan kayak. Ah, Enggak maksudnya kan Udah ada itu udah ada itu. aku susah ngedit terus. Oke, itu bukan intinya haknya karena sudah bekerja keras dia gitu ya. berhak mau diambil atau dikasih orang lain gitu. Misal nanti setelah dapat ya, saya sepertinya sudah Sudah banyak cukup. nih. Nah. Cukup. Hmm. Yang penting diterima dulu. Nanti dikasihkan ke orang lain itu masalah lain. Oke, yang penting diterima dulu. Barang itu udah jadi hak miliknya. Kalau mau dikasih lagi Silakan. sebagai zakat gitu, boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan zakat. Oh, ini Bukan sedekah ya. Oh iya, siap. Sebagai sedekah. Iya. Siap Ustaz. Berapa nih? Udah Tujuh 7 lima. 7 bang. Salah lagi ya. Turutin aja dia. Fakir, miskin, Fakir, mualaf, Oh, amil. Nah, Ya. dua lagi. Kurang Siapa? 2. Yaitu Dan jebak. Ibnu Sabil. Ibnu Sabi. Ibnu Sabil itu orang-orang yang berangkat sana. Bukan Ibnu teman kita ya. Wah, Bukan ya. dia Ibnu nggak Sabil. Ya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang-orang yang berada di perjalanan. Tapi tentunya mereka dalam perjalanan dalam keadaan tujuan yang baik, Oh. yang benar. Kalau cari kitab suci, Lebaran. Misal seperti ini ya. Ada nih bandar narkoba. wah, Jalanan. Iya, perjalanan mengantarkan Mengantar narkoba nasi rames kopi wawan itu ya ke suatu tempat. tempat. Ya singgah Yang dulu. jauh. Heeh. Ya, singgah di suatu Kita tempat. nggak tahu
Ya, kita bisa tahu itu biasanya yang Bisa nih. Saya mau nuker ini beras sama narkoba. bukan seperti itu. Itu kalau tahu, kalau kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, nama juga nggak tahu orang ya Ustadz ya. Apalagi dia cuma Tapi jadi jangan kulit. kalau Contoh Ibnu Sabil ini siapa? Anak-anak yang ngekos, oh mahasiswa. Oh, Itu masuk dalam kasih Ibnu ya. Ibnu Sabil. Sabil. Kalau jadi mahasiswa masih boleh. Masih boleh. Kalau udah lulus udah nggak boleh. kalau udah lulus nggak boleh, apalagi udah kontrak tuh. Iya. Boleh. Dalam perjalanan. Kita sadar juga. Tidur. Iya masih dalam lingkup itu prosesnya. Berarti Jadi, bisa dikasih Ibnu juga. Sabil. Ya. Mereka istilahnya hijrah ya untuk menuntut ilmu Ya. masuk dalam kategori Ibnu Sabil. Dan atau misal kalau tidak masuk dalam Ibnu Sabil itu dia masuk ke yang ke-8 Terakhir. ini. Yang Apa penting. yaitu fisabilillah, Oh. jihad. Jihad, Jihad fisabilillah. fisabilillah. Maksudnya anak-anak mahasiswa itu juga mujahid Fisabilillah. Jadi yang dianggap jihad fisabilillah itu hanya mereka yang berperang dengan pedang pedang. seperti itu. Perang lawan coba. Nah, ya, menuntut ilmu, ya, misal katakanlah para asatid yang berdakwah yang disebarkan di beberapa puasa di tempat-tempat guru ngaji itu juga termasuk dari Guru. fisabilillah. Maksudnya guru, bukan guru ngaji doang, guru juga gitu. Guru terus ya seperti ustaz, dosen gitu. Ya, itu termasuk dari fisabilillah. Oh. Orang yang lihat di jalan biasanya lebih ke itu kurikulum PPA. Pengabdian. Cuma dosen sama guru. Karyawan emang ya. Karyawan kan fisabilillah juga. Seperti itu ya. Jadi untuk klasifikasinya itu memang agak rumit nih ya, kita Ada memetakan. detailnya. Nah, detailnya ya. Tapi secara umum seperti itu ya. Oke. 8 aspek: fakir, miskin, gharim, mu'allaf, rekod, ya. Terus kita amil Ambil zakat, zakat sama mu'allaf, dan juga mu'allaf sudah ya. Malah Ibnu Sabil, Ibnu Sabil dan fisabilillah. Intinya itu ya yang berhak untuk mendapatkan ya. zakat. Jadi untuk lebihnya mungkin teman-teman bisa ngaji, ikut kajian-kajian, mungkin bisa lebih Nah, tambah ini referensi. mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi mungkin belum terjawab. Bisa. Saya punya Nah. atau sahabat kenal. Nah, itu. Dia itu orang non muslim, Nah. tapi dia dalam keadaan fakir. Kondisinya fakir. Apakah boleh mendapatkan zakat? Malah tuh. Ya jangan dipaksa. Ya ini beras asyhadu. Enggak boleh. Jangan dong. Jangan dong. Tidak Enggak ada masalahnya ini. Memanfaatkan celah. untuk hal seperti ini, ya, maka kita harus tegas. Hmm. Jadi untuk ketentuan 8 aspek Yang tidak masuk itu ya nggak bisa ya. ini adalah orang-orang yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang belum memeluk agama Islam, itu tidak diperkenankan untuk diberikan zakat. Oke. Tapi sedekah ini, boleh. kalau sedekah tidak. Nggak masalah. Tapi tidak masuk kriteria penerima zakat. Kerja nih. Nah, syaratnya yang nomor berapa tadi? Tetap lagi ke situ. Tetap arahnya ke situ. Betul. Kita tambahin 5 kilo deh. Soalnya kan jadi 2. Malah lagi. Ya, dapat 2. Saya 2. Satu saya, satu beras saya. Kan orang dua sama Pak Vincent. Ini ya, ini terkait zakat. Karena harus kita pelajari ya, nggak bisa sembarangan. Jadi beda dengan Oke, siap. Nanti mungkin bisa lebih kita bahas lagi di Lebih detail. selanjutnya. Oke. Oke. Tunggu jawaban dari Pak Ustadz. Ya. untuk zakat itu tidak hanya